Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nasir dari Prodi Pendidikan Agama Islam di STAI Darul Hikmah Langkapurneh Bangkalan. Di sini kami akan memenuhi tugas dari Bapak Dosen Mufaizin MPDI selaku dosen pengampu hadis tarbawi. Alhamdulillah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang kewajiban belajar, yang mana terdapat 4 poin penting yang akan kami bahas. Poin yang pertama ialah perintah menuntut ilmu, yang kedua ialah keutamaan belajar, yang ketiga keutamaan mengajar, dan yang keempat ialah urgensi ilmu. Baik, kita bahas dari poin yang pertama dahulu, yaitu perintah menuntut ilmu. Dalam perintah menuntut ilmu terdapat sebuah hadis yang artinya, tuntutlah ilmu dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Saya ini akan mati, ilmu akan berkurang, cobaan akan semakin banyak, sehingga suatu hari nanti terdapat 2 orang yang berbeda pendapat dalam sebuah kewajiban. Maka ia tidak akan menemukan orang yang dapat menyelesaikannya. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Dalam hadis tadi terdapat 3 perintah. Yang pertama ialah perintah menuntut ilmu, dan yang kedua ialah perintah mempelajari ilmu faraid, dan yang ketiga ialah perintah mempelajari Al-Quran. Nabi SAW menganjurkan kepada sahabatnya untuk mempelajari Al-Quran karena beliau menyadari bahwasanya beliau sendiri ialah manusia biasa yang pada suatu hari nanti beliau akan wafat. Jika seseorang yang mempelajari ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan tidak akan hilang. Terdapat juga hadis yang lebih jelas tentang perintah menuntut ilmu, ialah tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimati, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan bagi muslim perempuan. Baik, beralih kepada poin yang kedua ialah keutamaan belajar. Belajar atau menuntut ilmu merupakan suatu proses yang tidak hanya membutuhkan waktu yang banyak, melainkan juga membutuhkan biaya, konsentrasi, dan lingkungan yang kondusif. Menuntut ilmu juga memiliki tantangan. Tantangannya dapat berupa biaya, kesehatan, dan juga kecerdasan. Orang-orang yang dapat melewati tantangan tersebut merupakan orang-orang yang memiliki rasa keikhlasan dan rasa rela berkorban. Ada juga orang yang tidak sukses dalam menuntut ilmu karena tidak sabar dalam menjalani prosesnya. Saya akui memang dalam menuntut ilmu seseorang tidak dapat menghasilkan uang. Bahkan sebaliknya, seseorang yang dalam menuntut ilmu bahkan akan menghabiskan banyak sekali uang untuk menjalani proses pelajaran. Namun, selain ada tantangan, dalam menuntut ilmu juga ada motivasi yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang yang menuntut ilmu dan akan dimudahkan jalannya menuju surga. Hal ini dapat dipahami dari sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man salakah thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah, yang artinya barang siapa orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis tadi Allah akan memudahkan seseorang yang menuntut ilmu dan akan memudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita yang sedang dalam masa menuntut ilmu mendapatkan keutamaan tersebut. Ada juga sebuah hadis yang menerangkan tentang keutamaan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridha li talibil ilmi wa innal alimah la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta hiyatani fil ma'i wa fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakibi innal ulama'a warasatul anbiya innal anbiya'ah lam yuwarrasu dinaron wala dirhaman innama warasul ilmah faman akhadha bihi akhadha bihadil wafirin. Dalam hadis yang kami bacakan tadi terdapat 5 keutamaan orang yang menuntut ilmu.
Yang pertama ialah dimohonkan ampun oleh makhluk di bumi, di langit, bahkan ikan-ikan yang ada di laut. Yang kedua, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Yang ketiga, menjadi pewaris nabi. Yang keempat, lebih utama daripada ahli ibadah, dan yang kelima ialah disenangi malaikat. Beralih pada poin yang ketiga ialah keutamaan mengajar. Sehubungan dengan keutamaan mengajar, terdapat sebuah hadis Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasatin in sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Dari hadis yang kami bacakan tadi, terdapat informasi bahwa ada 3 hal yang dapat mengirimkan kita pahala kendati pun kita sudah meninggal. Yang pertama ialah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga ialah doanya anak yang soleh dan solehah kepada orang tuanya. Dari ulasan tersebut ada 2 pemanfaatan ilmu. Yang pertama ialah mengajar, dan yang kedua ialah menulis. Mengajar adalah proses memberikan ilmu kepada orang yang belum tahu. Hasilnya, orang yang belajar itu memiliki ilmu pengetahuan dan dapat dimanfaatkan dalam menjalankan kehidupan, baik untuk urusan hidup duniawi maupun ukhrawi. Pembahasan yang terakhir ialah urgensi ilmu. Ilmu berfungsi sebagai cahaya menerangi setiap orang. Dengan ilmu, jalan hidup ini akan menjadi terang. Begitu juga sebaliknya, tanpa ilmu, kehidupan ini akan menjadi gelap gulita. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai, maka mereka akan tersesat. Hal ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat 4 informasi. Yang pertama, Allah mencabut ilmu dari hambanya dengan cara mewafatkan para ulama. Yang kedua, setelah ulama wafat, orang akan mengangkat si bodoh menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, si bodoh akan memberi fatwa kepada orang lain tanpa beralasan ilmu pengetahuan. Yang keempat ialah fatwa orang bodoh itu dapat menyesatkan orang lain. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Amalia Nasir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.